Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila Aska dengan NIM 2209306 dari kelas 4 CPGST. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah yang saya temukan beserta solusinya melalui pengembangan modul ajar. Selamat menyimak. Berdasarkan pengalaman saya pada saat P3K di sekolah dasar beberapa bulan lalu, saya menemukan permasalahan utama dalam proses pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Masalah ini muncul ketika saya diamanahkan untuk mengajar di kelas 3, menggantikan sementara guru yang sedang melakukan pengobatan, di mana saat itu saya mengajar di kelas itu hampir setiap hari. Permasalahan yang muncul adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Siswa terlihat cepat bosan, kurang berpartisipasi, tidak nurut, dan hanya sedikit yang aktif menjawab saat pembelajaran. Bahkan tidak jarang mereka selalu ingin cepat-cepat istirahat, bahkan pulang. Ini menunjukkan bahwa mereka berada di sekolah dengan motivasi belajar yang rendah. Oleh karena itu, saya mencoba mencari solusi dari permasalahan ini. Solusi yang saya tawarkan adalah pengembangan modul ajar dengan penerapan model Digital Game-Based Learning. Model ini menggabungkan unsur permainan digital dalam proses belajar, seperti level, skor, tantangan, dan juga hadiah. Digital Game-Based Learning ini didukung oleh beberapa teori ahli, yaitu Digital Game-Based Learning Research dari Thomas W. Mellon tahun 1980, di mana terdapat challenge, curiosity, control, fantasi yang menjadi unsur motivator dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui Digital Game-Based Learning. Kemudian, menurut Mark Prensky tahun 2003 menyebutkan bahwa generasi anak saat ini disebut dengan digital native, yang berarti siswa lebih termotivasi melalui interaksi digital karena sudah terbiasa dengan perangkat digital. Yang selanjutnya ada menurut James Paulucci tahun 2013 yang menyebutkan bahwa games are just well-designed experience in problem solving, di mana game mendukung penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman nyata siswa. Teori selanjutnya ada teori konstruktivisme dari Viase dan Vygotsky, yaitu pembangunan makna melalui pengalaman nyata. Dalam pengembangan modul ajar ini, saya mengambil mata pelajaran bahasa Inggris sebagai materi utama. Karena munculnya perspektif siswa yang merasa bahwa materi bahasa Inggris tidak berguna atau sulit, sehingga saya mengintegrasikan mata pelajaran bahasa Inggris dengan model Digital Game-Based Learning ini dengan tujuan agar peserta didik dapat lebih aktif, termotivasi, meningkatkan keterampilan kosakata, juga keenam keterampilan berbahasa lain dalam bahasa Inggris. Pengembangan modul ajar ini menggunakan Wordwall website sebagai media pembelajaran berbasis Digital Game-Based Learning, karena terdapat berbagai games yang relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Modul ini dirancang untuk 6 jam pelajaran atau 6 kali 35 menit selama 3 pertemuan, atau membutuhkan alokasi waktu 70 menit di setiap pertemuan. Untuk mendukung 3 pertemuan pembelajaran, saya mengambil materi unit 4 dengan topik Do You Like Swimming atau topik mengenai hobi. Landasan epistemologis dari pengembangan modul ajar ini secara ilmiah, yang pertama, melakukan analisis kebutuhan berdasarkan hasil observasi di sekolah dasar pada saat P3K beberapa bulan lalu, untuk menganalisis masalah yang terjadi di sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah studi literatur untuk menemukan solusi yang tepat berdasarkan teori-teori para ahli untuk mendukung penemuan solusi tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah mendesain aktivitas game yang sesuai dengan teori motivasi dan multimedia, serta sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah mendesain alur pembelajaran serta perangkat ajar yang sesuai dengan pengembangan modul ajar ini, seperti menentukan kelas, materi yang akan diajarkan, serta capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan model Digital Game-Based Learning. Yang selanjutnya adalah menentukan bahan ajar yang relevan. Bahan ajar yang digunakan pada modul ajar ini bersumber dari buku siswa My Next Word Grade 3 atau kelas 3 SD dari Kemendikbud dari halaman 45-60. Setelah itu, mendesain langkah-langkah pembelajaran selama 3 pertemuan. Pada setiap pertemuan, peserta didik seperti biasa melakukan kegiatan pendahuluan seperti berdoa dan lain-lain selama 5 menit. Setelah itu, memasuki kegiatan inti selama 60 menit dengan melakukan kegiatan menyimak terhadap penjelasan guru, tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan, dan melakukan eksplorasi bersama teman yang lain dengan bertanya mengenai hobi mereka. Selain itu, pada setiap pertemuan, saya menerapkan satu game word wall yang dapat diikuti oleh seluruh siswa secara berkelompok, melalui layar proyektor yang telah disediakan di kelas, agar siswa tetap fokus pada permainan dalam pembelajaran dan tidak terdistraksi oleh hal lain jika permainan dilakukan melalui handphone.
Selain itu, pada setiap pertemuan saya membuat LKPD yang akan diberikan kepada peserta didik sebagai petunjuk bagaimana cara memainkan permainan wordball yang saya berikan, agar peserta didik tidak kebingungan saat memainkan permainan. Nah, untuk kelompok dengan skor tertinggi akan mendapatkan bintang sebagai bentuk apresiasi guru pada setiap pertemuannya. Setelah itu, terdapat soal evaluasi sebagai penilaian kognitif atau asesmen kognitif terhadap peserta didik pada pertemuan 3 atau pertemuan terakhir dalam materi ini. Untuk mengevaluasi hasil kerja peserta didik selama 3 pertemuan menggunakan model digital game-based learning ini. Selain itu, juga dilakukan penilaian sikap atau asesmen afektif yang berdasar pada P5 melalui rubrik penilaian yang mencakup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis. Selain itu, juga terdapat asesmen psikomotorik melalui rubrik penilaian keterampilan. Landasan aksiologis dari pengembangan modul ajar ini yang pertama adalah membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna melalui penerapan model digital game-based learning ini. Yang kedua adalah meningkatkan keaktifan dan percaya diri peserta didik. Kemudian meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan juga kolaborasi peserta didik melalui diskusi kelompok pada saat pembelajaran. Dan tentunya menumbuhkan motivasi belajar jangka panjang peserta didik dalam belajar. Nah, dalam penerapan model digital game-based learning ini, tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah meningkatkan partisipasi peserta didik, menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, dan memberi umpan balik dengan cepat. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan dari model ini. Yang pertama adalah keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah terpencil. Yang selanjutnya adalah guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Namun hal ini bisa diatasi dengan melakukan pelatihan guru dan desain game yang fokus pada pembelajaran bermakna, bukan hanya sekadar hiburan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.